Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Termasuk Allah masih memilih kita di antara hamba-hambanya yang diberikan umur di bulan Ramadan ini. Semoga Allah kuatkan kita dan selalu mudahkan kita untuk berada di atas ranah keimanan, ilmu dan juga amal-amal saleh, serta bertobat dari dosa-dosa kita. Dan semoga Allah memberikan kita peluang Ramadan yang banyak ke depan, maksimal yang diberikan kepada hamba-hambanya, tentu dengan taufik dari Allah agar juga tersibukkan selalu dengan kebaikan-kebaikan. Dan semoga Allah mudahkan juga kita mengamalkan ilmu-ilmu Ramadan ini dari segala macam ragam ibadah yang sudah kita coba bangun pondasinya di Ramadan agar kita terapkan setelah Ramadan nanti. Allahumma amin. Lanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Melanjutkan pada buku kita 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh yang ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi, dan kita sudah menyelesaikan ide ke-81 pada kesempatan yang lalu. Sedikit saya ingatkan, ini berbicara tentang masalah memanfaatkan rekreasi keluarga. Jadi memang kumpul dengan keluarga, sesekali keluar mungkin dengan mereka, atau mungkin duduk bersama di meja makan, duduk bersama di ruang tamu misal. Itu sesuatu yang sangat positif sebenarnya. Di sini penulis ingin menitik beratkan pada pertemuan kita yang terakhir membahas ide ke-81 membentuk keluarga saleh adalah memanfaatkan rekreasi dan perjalanan darat ataupun laut ataupun udara untuk menguatkan iman di dalam hati mereka. Hal itu dengan mengaitkan mereka dengan Tuhan mereka pada setiap apa yang mereka lihat atau dengar atau alami. Misal contoh di pesawat, kalau memang lagi duduk di pinggir dekat jendela, bisa sambil melihat ke langit, sambil kita coba mentadabburi, gitu kan, merenungi bagaimana Allah ciptakan langit itu, dan kita jelaskan kepada anak-anak betapa luasnya ciptaan Allah SWT, betapa sempurnanya, gitu ya. Kalau kita memang menghafal beberapa ayat Al-Quran, atau misalnya sebelum naik pesawat, kita bisa searching di Google misalnya tentang tadabbur alam, ayat-ayat tentang tadabbur alam. Jadi sementara di pesawat, setelah kita download tulisan tersebut, kita bisa bacakan buat anak-anak penerbangan 1 jam misalnya Jakarta-Surabaya, atau 2 jam penerbangan, apalagi kalau lama sampai misalnya perjalanan umroh, sampai sekian jam ya, 8, 9 jam, 10 jam, karena Jakarta-Jeddah itu bisa memakan 9 jam kalau direct, dan lebih kalau dia transit tentunya, dan juga ada penerbangan sekitar 10 jaman ya, hampir 10 jam kalau langsung direct Madinah, Jakarta-Madinah. Maka semua ini bisa kita tunggangi untuk memberikan manfaat kepada anak-anak yang sedang bersama kita. Jadi kita tunggangin dengan memberikan kepada mereka informasi. Jadi bukan hanya sekedar kosong saja tanpa diisi dengan memberikan manfaat secara keimanan. Kemudian juga menunjukkan kepada mereka dunia dengan kacamata akhirat, keindahan mengingatkan surga berikut kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Mungkin juga bisa dengan membaca buku. Kalau kita misalnya bawa buku di pesawat, dibacain buat anak-anak, buku tentang surga dan neraka, buku tentang para nabi-nabi, misal, semua itu masuk dalamnya. Dan juga mengingatkan keburukan dan kejelekan, ya, dan efek dengan siksa api neraka yang membakar segala isinya yang menyakitkan. Kemudian juga kalau melihat gunung-gunung, kita menggunakan untuk mengingatkan bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala, karena gunung sendiri dari batu yang kokoh dan kuat. Maka itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menunggangi itu sambil coba kita menghubungkan dengan masalah keimanan. Langit-langit mengabarkan kuasa Allah, lautan memberitahu keagungan Allah, awan menyatakan rahmat Allah, dan demikianlah seorang muslim hidup bersama keluarganya dengan hati yang hidup dan juga terjaga. Dia selalu mengumamkan bersama keluarganya dalam renungan, tadabbur dan tafakkur firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 11, hada khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah oleh kalian kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan kalian selain Allah. Jadi ini kurang lebih bahasan kita yang terakhir, sedikit kita reviewkan. Dan insya Allah sekarang kita akan masuk ke ide 82, bagaimana kita membentuk keluarga yang baik dan dekat dengan agama. Nah kebetulan momentum Ramadan tentunya inilah
saya melihat waktu kita berpesta, tanda kutip di sini, dalam ibadah. Kita berpesta dalam berdoa, kita maksimalkan doa kita. Kita berpesta dalam puasa, dalam zikir, dalam baca Al-Quran, sholat malam, terus kemudian menerapkan karakter-karakter positif seperti jujur, dermawan, ya. Serta juga kita mengontrol ibadah-ibadah hati seperti ikhlas, tawakal, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini momentum Ramadan luar biasa. Ini adalah lembaga pelatihan yang sangat besar dan pesertanya paling banyak di muka bumi ini. Pengawasnya langsung Allah Subhanahu wa taala dan dicatat semua amal tersebut dan hasil pekerjaan kita oleh para malaikat. Dan tentunya dimanapun kita pergi di Ramadan ini di muka bumi, kita akan temukan semua muslim sedang sibuk dengan program-program yang baik. Dan ini jangan sampai kita jadikan Ramadan sebagai sebuah beban, ya, tapi justru ini momentum yang paling baik untuk kita berpesta tanda kutip sini dalam ibadah-ibadah tersebut. Ya, kalau para ahli maksiat mereka sangat gembira, mereka berpesta dengan zinanya, dengan bohongnya, dengan mencurinya, dengan manipulasi datanya. Ya, di waktu-waktu mereka punya peluang untuk itu, maka kita pun sebagai orang beriman harusnya lebih pantas kita berpesta dengan ibadah-ibadah ini. Jangan jadikan sebagai beban puasa itu, jangan jadikan beban sholat tarawih itu, karena kita sedang berada sekarang di tengah-tengah zona keamanan dalam sisi ibadah. Nah ini poin penting, sehingga nanti kalau tiba Idul Fitri, lisan kita mengatakan Alhamdulillah karena kita siap untuk mempraktikkan ilmu Ramadan. Jadi kita siap puasa sunnah, kita siap sholat malam, kita siap untuk baca Quran. Jadi lisan kita mengatakan Alhamdulillah sebagai figur sosok muslim yang siap untuk menjadi orang lebih baik 11 bulan ke depan. Dan jangan jadi orang-orang muslim yang mengatakan Alhamdulillah tapi lisannya Alhamdulillah ini kurang tepat, karena dia seakan-akan di Idul Fitri Alhamdulillah maksudnya sudah lepas dari penjara ibadah. Tanda kutip, mereka anggap oh sudah tidak lagi puasa, tidak lagi sholat malam, tidak lagi ini dan itu. Ini keliru, sehingga tidak bermanfaat ya, atau tidak maksimal manfaat dalam pelatihan bulan Ramadan ini. Nah ini momentum yang paling baik, termasuk lembaga yang sangat baik untuk mendidik diri kita dan juga mendidik keluarga kita. Saya sudah pernah berbagi juga di beberapa poin yang sebelumnya masalah melatih keluarga dalam berpuasa ya. Jadi usahakan hindari istilah puasa setengah hari. Nah, itu tidak ada, itu sudah harus kita hapus karena memang tidak ada istilah puasa setengah hari dalam syariat Allah. Ajar anak-anak untuk berpuasa. Dan memang sampaikan kalau puasa itu mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Kita sudah pernah sampaikan riwayat di beberapa poin yang sebelumnya, beberapa sahabiat Nabi perempuan radhiyallahu anhunna menceritakan kami mengajarkan anak-anak kami puasa di masa mereka kecil, dan di saat mereka sudah mengeluh lapar ataupun haus, maka kami berikan mereka mainan agar mereka tersibuk sampai azan maghrib. Dan kalau dia tidak tahan misalnya dibatalkan, itu tidak ada masalah karena dia belum balik gitu ya. Tidak masalah, tapi kita jelaskan, tapi puasa kamu batal ya nak. Jangan motivasinya, tidak apa-apa masih kecil puasa setengah hari aja. Jadi itu turun-temurun, seakan-akan memang ada hukum itu, padahal sebenarnya tidak ada hukum ini. Ya. Jadi memang kita latih mereka untuk terbiasa menjalani ibadah-ibadah ini. Sama juga dengan sholat tarawihnya, yang merupakan sholat malam, sama juga dengan baca Qur'annya dan seterusnya. Jadi momentum Ramadan ini momentum yang paling tepat, karena jiwanya umumnya orang muslim itu siap untuk mengerjakan ibadah. Ini momentum kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan tentang Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan di mana Allah melihat ya amal-amal kalian, maka tunjukkanlah yang terbaik dari diri kalian karena Allah membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Dan di bulan ini doa-doa diijabah. Doa-doa diijabah. Maksudnya kita pesta dalam berdoa, kesempatan nih sampaikan semua hajat kita. Sebulan penuh terbuka iklan resmi di Ramadan diijabah doa. Ini luar biasa, mulai dari azan subuh sampai ya, azan maghrib. Begitu seterusnya selama 1 bulan. Kalau di hari-hari selain Ramadan biasanya kita tunggu Senin Kamis, baru ada waktu mustajab doa dengan puasa misalnya ya. Tapi kalau ini sekarang sebulan penuh kita bisa maksimalkan itu. Kita bisa maksimalkan itu. Baik, sekarang kita masuk ke nasihat 82, yaitu nasihat umum bagi keluarga, kata penulis, mengumpulkan mereka lalu menasihatin mereka tanpa mengkhususkan seseorang dari mereka. Hal ini dilakukan dengan urusan bersama di antara mereka seperti dorongan bersedekah, berbuat baik kepada orang lain, memberi pertolongan kepada sesama, menahan diri dengan tidak menyakiti orang lain, memperingatkan mereka dari akidah yang rusak, perkataan dan perbuatan yang jahat. Khusus ide 82 ini, penulis ingin menyampaikan sebuah pesan, kalau Bapak Ibu lagi ada kesempatan duduk sama anak-anak, duduk dengan pasangan hidup, jadi
tetap ada kesempatan di situ yang kita gunakan untuk nasihat. Apa aja gitu kita bisa berbicara. Karena pernah saya sampaikan, kita kalau sedang duduk dengan siapapun, dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan teman-teman, maka pembicaraan itu akan menjadi menu kalau kita memulai memaparkannya, kita mulai menyodorkannya. Mirip kalau kita ke restoran kan ada menunya. Nah, orang kalau sedang duduk berbicara, itu biasanya menunya itu adalah pembicaraan pertama yang diucapkan. Makanya kalau kita lagi duduk sama orang-orang yang kita anggap mungkin orang-orang itu mereka jauh dari agama misalnya, dikhawatirkan mereka malah berbicara sesuatu yang bisa mengurangi keimanan atau bahkan menjerumuskan orang-orang di sekitar kita pada maksiat kepada Allah, kita justru yang pertama melempar menu pembicaraan. Oh, kemarin itu saya sempat baca buku, ada bahasan tentang ini loh, misal tentang sholat tarawih, tentang keutamaan puasa. Kemarin itu ada ceramah, ini cuplikannya saya kirim di grup ya, bahas tentang surga dan neraka misalnya. Nah, kalau kita sudah lempar saja itu menjadi menu, maka akan jadi pembicaraan. Dan otomatis akhirnya orang-orang yang fasik atau jauh dari agama, mereka tidak akan melempar menu pembicaraan mereka. Karena memang ini akan jadi menu. Jadi jangan sampai kita kalau duduk justru kita diam aja, kita jadi pendengar. Apalagi kalau di situ banyak orang-orang yang bicara tentang kemaksiatannya, ya, tentang pelanggaran-pelanggaran agama yang mereka lakukan. Ini poin yang harus kita perhatikan. Nah, contoh misalnya ibu dan bapak lagi duduk, atau ibu-ibu tepatnya, lagi duduk sama anak-anak. Bukan hanya sekedar kita sibukkan mereka dengan game, misalnya kalau kita bolehkan mereka main game atau mereka tonton kartun, tapi bagaimana kita ada momentum di mana kita duduk dan memberikan nasihat mereka, gitu kan? Apa saja, banyak sekali yang bisa kita sampaikan. Kalau mau waktu makan, tentang adab makan, mengingatkan kembali bismillah dengan tangan kanan, tidak bernafas pada saat sedang ya minum misalnya, kemudian mengucapkan basmalah bisa berulang kali pada saat minum satu gelas air. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kadang-kadang dalam satu gelas air itu beliau mengucapkan bismillah 10 sampai 11 kali. Karena ingin meraih pahala bismillah, kemudian dilepaskan alhamdulillah, nanti kalau ngobrol habis itu mau minum lagi baca bismillah lagi. Karena walaupun sekali sudah cukup dengan satu gelas itu, tapi dia ingin meraih pahala beberapa kali. Momentum seperti ini bisa kita gunakan justru untuk kesempatan menasihatin anak-anak, atau mungkin ada sesuatu fenomena yang sedang terjadi seperti dari jendela kamar rumah kita terlihat hujan lagi turun, kita mungkin bisa mengajarkan doa hujan turun, atau kita coba mentafakkur, berpikir bagaimana air hujan itu turun, tidak mungkin kalau tidak ada yang mengaturnya misalnya. Nah, semua itu kita bisa gunakan momentum untuk menasihatin gitu ya secara umum. Begitu juga dengan pada saat azan sholat, waktu sholat kita tunjukkan kepada anak-anak, kalau kita dahulu ya, kita persiapkan, ayo yuk 10 menit lagi azan, ayo kita sekarang siap-siap wudu semuanya, lalu kemudian mulai mengerjakan sholat bersama-sama. Nah, ini semua momentum yang sangat baik untuk memberikan masukan kepada anak-anak. Mungkin juga ada kasus kayak kemarin ada kasus Palestina, atau sekarang Ramadan lagi kesempatan untuk berbagi buka puasa dengan orang untuk meraih pahala yang maksimal. Nah, kita bisa mengajak anak-anak kita untuk terlibat. Nah, mungkin kalau ibu-ibu melibatkan anak perempuannya di dapur, mungkin beberapa makanan yang kita siapkan untuk dikirim ke masjid atau musola atau tetangga atau kerabat, nah mereka terlibat. Nah, semua itu adalah momen-momen yang sangat baik sekali yang bisa membuat kita memberikan masukan kepada mereka. Itu hal-hal yang melakukan perbuatan ketaatan ya. Juga di sini dikatakan oleh penulis dan bisa juga menyelamatkan mereka dari hal-hal yang buruk. Seperti kita membahas tentang bahayanya bohong, bahayanya menipu, bahayanya menggunjing, memfitnah orang, misalnya memukul, berkelahi, bertengkar, apa saja ya. Momentum-momentum seperti ini bisa kita gunakan untuk menasihati mereka. Kalau ada pertanyaan yang muncul dari anak-anak ke ibu-ibu misalnya dan ibu bingung jawabnya, ibu bisa sekarang searching di Google, apa sih sebenarnya itu gunjing? Ada enggak kisah orang yang dulu di masa Nabi hidup terus membahas masalah ini misalnya. Kita kan bisa searching dan kita bisa mendapatkan jawabannya. Nah, ini nasihat nomor 82, yaitu menggunakan momentum dan memaksimalkan kesempatan untuk memberikan masukan kepada mereka. Baik, nasihat 83, ibu-ibu sekalian, nasihat pribadi kepada salah satu atau salah seorang anggota keluarga. Manakala bapak melihat seorang anggota keluarganya melalaikan hak Tuhannya, atau kekeliruan dalam perilakunya, atau keburukan dalam muamalahnya, maka bapak sebagai kepala rumah tangga memanggilnya secara khusus, menasihatinya dengan kata-kata yang tulus, ungkapan-ungkapan kasih sayang dan kalimat-kalimat yang lunak. Sebagaimana perkataan syair, nasihatilah aku secara pribadi dan jangan menasihatiku di depan umum. Nah, ini kalau perbedaan ide 82,
itu tidak ada orang yang sedang melakukan kesalahan. Ya, kita cuma menunggangi keadaan daripada duduk nongkrong omong kosong yang kita isi dengan nasihat-nasihat untuk motivasi kerjakan ketaatan atau meninggalkan satu perbuatan buruk. Kalau ide 83 justru lebih khusus. Kalau ada di antara anggota keluarga yang melakukan satu pelanggaran, maka kita bisa segera mengambil keputusan untuk menasihatinya dan usahakan dinasihati bukan di hadapan saudara-saudaranya gitu ya. Bukan di depan umum, karena menasihatin orang secara tersembunyi itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik ya. Saya kadang-kadang kalau mau nasihatin salah satu anak-anak misalnya, maka saya coba memanggilnya, kemudian saya dudukkan lalu saya tanya, kenapa lakukan ini, apa sebabnya. Kalau dia sudah jelaskan alasannya, maka kemudian saya coba jelaskan tentang masalah larangannya kalau memang itu pelanggaran, atau motivasi untuk ibadah kalau ada ibadah yang dia lalaikan. Dan itu ternyata memang jauh lebih besar efeknya. Sama juga sebenarnya komunikasi antara orang tua sama anak ini penting sekali untuk dibangun ya. Terutama ibu-ibu karena lebih banyak waktu dengan anak-anak. Jadi kalau anak pulang sekolah, perlu kita duduk ngobrol sama mereka, menanyakan tentang tadi belajar apa. Bahkan kalau perlu kita tanya saja siapa nama teman-temannya di kelas, siapa di antara mereka yang paling rajin. Ini pernah kami kasih masukan gitu ya. Siapa, biarkan dia sebut namanya dan ibu tidak harus hafal nama teman-temannya, tapi dia dengan menyebutkan itu dia merasa kita hadir dalam hidupnya dan kita mau tahu ya siapa saja teman-temannya di kelas gitu ya. Nanti setelah dia jelaskan baru kita tanya siapa di antara teman-teman tadi yang disebutkan namanya itu yang paling rajin, yang juara di kelas atau di sekolah, maka pasti dia akan sebutkan, oh si fulan. Kenapa? Oh dia rajin sekali baca buku, dia begini dan begitu. Oke, jadi seperti itu ya nak gitu ya. Dan berteman sama orang begitu. Siapa di antara teman-teman kamu yang paling tidak baik? Oh ada si fulan, kenapa suka ganggu orang, tidur kalau guru lagi ngajar. Oke, jangan ikutin orang seperti itu ya. Nah contohnya, jadi ini penting juga kita ngobrol sama mereka, apa yang terjadi di sekolahnya, apa yang terjadi di pergaulannya gitu ya. Jangan karena kita sudah masukkan anak kita di Islamic boarding school atau di pesantren, lalu kita menganggap, ah sudahlah anak saya pasti akan jadi baik. Itu bukan jaminan. Bukan jaminan, bisa saja syaitan masuk di celah-celah kesempatan untuk menyesatkan atau membuat anak kita tergelincir, itu karena kita tidak menanyakan. Jadi harus ada sinkronisasi antara internal di rumah kita sama eksternal di luar rumah, maksudnya di sekolah gitu ya. Jadi kita harus tetap menanyakan dan komunikasi antara ibu dengan wali kelas itu harus hidup sekali. Tanyakan bagaimana anak saya, apa perkembangannya, ada masalah apa di sekolah gitu ya. Jangan sampai dia ikut-ikutan sama temannya, gangguin teman-teman yang lain, tapi sekolah tidak melaporkan misalnya ya. Atau dia buat geng-geng di sekolah gitu ya, sehingga melakukan kesalahan. Saya pernah bicara sama salah satu anak yang Allah amanahkan di pundak kami, SD. Saya pikir anak ini sudah aman gitu ya. Tadinya begitu, karena di sekolah Islamic school dan apa namanya, saya juga kenal banyak guru-gurunya, kenal lembaganya. Tapi waktu saya duduk bicara, saya kaget begitu mendengar dia sendiri, anak ini dengan polosnya menceritakan di sekolah itu ada geng-geng. Dan geng-geng ini memang mereka tuh yang suka buat onar di sekolah, ganggu orang yang sekolah, mereka juga melakukan pelanggaran-pelanggaran, dilarang bawa handphone, mereka tonton sesuatu kalau lagi istirahat di pojok sekolah, itu pihak sekolah nggak tahu. Tapi karena saya korek informasi itu, saya cuma bicara, hanya saya tahu, saya pun datang ke pihak sekolah lalu saya menyampaikan, ada kejadian informasi seperti ini loh dari anak saya. Dan ditelusuri ternyata betul. Nah, ternyata betul. Akhirnya kan permasalahan di sekolah itu bisa selesai karena kita coba menanyakan gitu ya. Jadi baik mereka masih kecil atau mereka sudah gadis atau bujang. Nah ini gadis bujang juga ini perlu kita dengar cerita mereka. Nah, itu cerita mereka. Saya juga diamanahkan anak yang sudah balik, begitu saya sempat tanya. Alhamdulillah Allah jaga mereka dan semoga segitu terus ya. Tapi saya coba tanya, di sekolah yang islami ini, di sekolah yang sudah dianggap insya Allah sesuai dengan sunnah, ini ada pelanggaran nggak sih? Karena kita kan orang tua cuma tahu dari luar, tidak tahu. Saya tanya, memang langsung to the point. Saya panggil anak saya, duduk berdua, bukan di depan saudaranya. Saya cuma mau tahu bagaimana di sekolah. Di sekolah itu ada orang yang berpacaran nggak? Dia diam langsung saja, dia mengatakan ada. Loh kok bisa? Bagaimana? Nggak diawasin oleh sekolah. Oh mereka nanti kalau selesai sekolah janjian di kantin luar atau di restoran yang di luar sekolah sehingga sekolah tidak tahu. Dan itu kayak sudah menjadi informasi rahasia umum di antara siswa dan siswi di situ gitu ya. Padahal sebenarnya gedungnya dipisah antara laki-laki sama perempuan, mereka sudah sangat ketat dijaga. Itu masih saja lost gitu ya. Itu contohnya. Sehingga pada saat itu saya jadi tahu sebuah informasi yang mungkin kalau saya tidak tanya dia tidak akan cerita. Tapi karena saya buat suasana nyaman antara saya sama dia berdua,
seperti teman, bersahabat, kita ngobrol. Mungkin ibu kalau anak baru pulang sekolah masuk ke dalam kamarnya, duduk seperti temannya, seperti apa sih gitu ya. Assalamualaikum nak, apa kabar, gimana tadi sekolahnya, gimana tadi ini dan itu, sambil ngobrol, ada kejadian apa di sekolah, siapa tadi temannya yang berbuat kebaikan hari ini, oh ya ada teman saya itu berbagi, dia sedekah tadi bagi makanan, nah itu bagus tuh, ada nggak yang buat kesalahan tadi, nggak apa-apa kita tanya, oh ada tadi yang ugal-ugalan, ganggu segala macam gitu, contoh. Nah, itu semua kita bisa jadikan momentum nasihat yang sangat baik. Jadi di sini di nasihat 83, kalau ada yang sedang melakukan kesalahan, kita segera jangan ditunda, kesalahan itu segera kita bahas dan hanya berdua dengan si pelaku dengan tujuan untuk menasihatin dia, itu satu sisi. Sisi yang lain, tadi saya bilang, walaupun tidak terlihat kesalahan, tetap kita coba mengorek informasi yang tidak nampak depan mata kita. Nah, terutama berhubungan dengan eksternal, di luar rumah. Kita tidak tahu gitu ya, di luar rumah. Bahkan di rumah saja, saya disampaikan oleh istri, kadang-kadang anak-anak ini di rumah entah apa yang mereka bicarakan, tapi ada di antara beberapa orang bersaudara ada yang ketakutan mau melaporin tentang saudaranya, gitu kan? Itu saya pernah dapat informasi itu. Terus ternyata mereka ini kayak sempat pernah lihat cuplikan tontonan kartun yang tidak kami izinkan, dan ternyata itu cuma kartun saja, tapi momentumnya itu kayak ada horor-horornya gitu ya. Sehingga mereka tuh coba praktekin. Jadi di kamar-kamar mereka matikan lampu, mereka ada yang jadi hantunya, dan itu gitu. Nah, ini di luar kontrol, kita nggak tahu karena mereka orang tua berpikir mereka sedang bermain. Ternyata itu menanamkan rasa takut dalam hati si yang adik-adik yang masih kecil. Jadi mereka ini tidak berani ke kamar mandi, nggak berani tidur sendiri, nggak berani. Ini dari mana asal muasalnya nih? Saya coba cari tahu pada saat mau ke kamar mandi minta ditemenin, harus mandi ditemenin. Ini ada apa nih? Saya coba tanya istri saya, kenapa ini? Jadi jangan kita anggap remeh walaupun itu seperti masalah kecil. Kenapa nih? Coba dicari tahu, telusuri, baru kita tahu ternyata berasal dari sebuah kartun dan ini satu kali nonton saja. Contohnya. Akhirnya kita ubah dan tidak boleh lagi ada tontonan itu. Kita blok channel itu misalnya dan seterusnya. Dan kita memberikan hukuman bagi orang yang mau, bagi anak-anak yang melanggar misalnya. Kayak misalnya nanti pernah saya berbagi pada saat kita bahas juga beberapa poin yang sebelumnya, setiap anak-anak yang berprestasi kita bisa memberikan dia kesempatan untuk memilih pengen belanja apa di weekend nanti, ya itu. Karena dia selama sepekan ini sudah bagus prestasinya, nah nanti di weekend dia boleh milih mau makan apa, mau pengen main di tempat mana, ya itu oke. Tapi yang tidak berprestasi kita tidak akan kasih dia pilihan, sehingga mereka terpicu untuk bersaing supaya menunjukkan yang terbaik. Nah ini hal-hal sepele di mata sebagian orang tapi sebenarnya besar. Ya, jangan sampai luput dari kita. Nah itu ide ke-83. Jadi sekali lagi kalau ada yang melakukan kesalahan segera kita luruskan dan usahakan kita berbicara berdua ya. Di saat anak-anak itu di bawah 14 tahun ibu-ibu sekalian, maka mereka adalah anak kita. Bicara orang tua dengan anak. Ibu nggak suka begini, ibu nggak mau begini, ayah nggak mau begitu misalnya. Kamu nggak boleh begini. Tapi 14 tahun ke atas ini nggak bisa lagi. Ini harus seperti sahabat dia, teman dia. Di situ nanti ibu akan bersaing dengan teman-temannya. Di saat dia merasa nyaman sama teman-temannya dan dia merasa ibu adalah tanda kutip sosok atau momok orang yang menakutkan, maka dia tidak akan bicara sama ibu, dia bicara sama teman-temannya. Dan kita bisa bayangkan kalau dia berumur 14 atau 15 tahun, ide apa yang akan disampaikan oleh temannya yang seumur dengan dia yang belum punya pengalaman hidup. Kan gitu, itu akan sangat bahaya sekali gitu ya. Apalagi kalau orang tua tidak peduli sama sekali, sibuk dengan alamnya dan aktivitas di luar rumah, dia tidak tahu anaknya bergaul seperti apa, ini akan jadi pertanggungjawaban semua di hari kiamat nanti. Maka kita harus hati-hati sekali ya. Nah, kita di sini menjadi sahabat dia. Kalaupun misalnya terjadi hal yang kurang baik, misal contoh anak kita berbicara tentang sesuatu, anak Anda perempuan lalu dia bilang, ada tadi teman laki-laki yang mau mengajak saya pacaran. Ibu jangan marah. Marah ini salah di situ. Tapi justru kita jelaskan dengan baik-baik, kita jadi seperti sahabatnya. Seperti bagaimana sih kalau ada anak seumur sebaya dengan dia lalu ini ada laki-laki suka sama saya, pasti dia tidak mungkin marah-marah seperti orang tua, tapi dia akan menjadi seperti temannya gitu ya. Oh kalau menurut aku nggak apa-apa kok, aku ini nggak boleh misalnya, itu kurang baik contoh. Nah kita hadir seperti itu, tapi kita tentu lebih dewasa dalam menjelaskan sehingga dia mendapat sebuah ya, informasi atau edukasi yang tepat. Ya. Nah seperti itu kurang lebih nasihat-nasihat yang perlu kita sampaikan di poin 82 dan 83 ini. Selanjutnya ide ke-84 dalam mendidik keluarga yang saleh adalah mendidik melalui kejadian dan peristiwa yang membahagiakan atau yang menyedihkan yang dialami oleh keluarga.
Manakala keluarga atau salah seorang darinya mendapat apa yang tidak diharapkan, maka bapak di sini tentu penulis mendatangkan bapak sebagai kepala rumah tangga, tentu ibu juga masuk dalamnya ya. Manakala keluarga atau salah seorang darinya mendapatkan apa yang tidak diharapkan, kayak misalnya kecelakaan, keluarga meninggal, bangkrutnya usaha, ya, ini yang tidak diharapkan. Maka bapak mengingatkan mereka bahwa hal itu disebabkan oleh dosa-dosa. Ya, kalau misalnya ada kebangkrutan, kebakaran dan segala macam, ya. Kemudian keburukan-keburukan dan kelalaian dalam menunaikan hak Allah. Manakala keluarga mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, kayak mendapatkan keturunan, anak baru lahir, atau misalnya mendapatkan sebuah prestasi, ya, maka atau mendatangkan sukacita, maka bapak memulangkannya kepada kemurahan Allah dan karunia-Nya kepada mereka. Dan barangkali seseorang dari mereka mentaati Allah, maka di antara hasil ketaatan itu adalah taufik dari Allah kepada apa yang mereka harapkan dan penjagaannya, N-nya besar kata ganti Allah, dari apa yang tidak mereka harapkan. Dengan itu hati keluarga senantiasa terpaut dengan Allah yang maha mengetahui yang gaib saat terjadi apa yang tidak diharapkan dan saat terjadi apa yang diharapkan. Nah, khusus ide 84 ini sebenarnya kita coba sama tadi ya, sebenarnya memaksimalkan waktu kita menunggangi momentum-momentum tertentu. Momentum tertentu itu baik hal yang membahagiakan contoh keluarga atau tetangga atau teman-teman, ya, yang anak kita juga mengenal mereka. Maka kita menggunakan atau menunggangi momentum yang membahagiakan bagi keluarga tersebut. Tadi misalnya kelahiran anak, prestasi, punya rumah baru dan segala macam. Kita menunjukkan kepada mereka ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah. Allah berikan kepada siapa hamba-hambanya yang dia inginkan, ya. Bahkan sangat baik ya kalau ibu tentu sudah punya dalil-dalil ya, tentang masalah rezeki, ya. Saya ingin berbagi beberapa riwayat, coba ibu renungin, ini hadis disahihkan oleh para ulama dan sebagian riwayat dihasankan. Al-Mundhiri menyebutkan dalam kitab Sahih Targhib Tarhib, ya, sebenarnya kitabnya namanya Targhib Tarhib tapi disahihkan oleh Syekh Albani, keluarlah terbit Sahih Targhib Tarhib. Di jilid 4-nya di kitab jual beli ada di bab nomor 4 menjelaskan tentang masalah, di bab nomor 5, 4 atau 5 itu ya, tentang hadis rezeki itu, ya, kata Nabi SAW akan mengejar seseorang sebagaimana ajal mengejarnya. Ya, mungkin jarang orang mendengar hadis seperti ini ya, tapi begitu Nabi SAW sampaikan, sungguh rezeki itu akan mengejar seseorang sebagaimana ajal mengejarnya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah melihat ada satu orang miskin, kemudian orang miskin itu minta bantuan gitu ya. Nabi SAW melihat ada kurma, kemudian kurma itu Nabi raih, lalu Nabi berikan kepada orang miskin itu. Orang miskin itu mengambilnya. Kata Nabi SAW, kalau kau tidak mengambil kurma ini akan datang kepadamu. Maksudnya apa? Rezeki itu sudah Allah tentukan. Allah sudah tentukan. Dan banyak hadits-hadits juga dinukil oleh beliau yang berbunyi, kata Nabi SAW, sungguh Jibril telah datang kepada aku menyampaikan, tidak akan pernah wafat satu jiwa sampai semua rezekinya akan diberikan. Dan apa yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita di Lauhil Mahfud, di kitab yang ada di atas langit sana, itu tidak akan pernah pindah ke orang lain. Kalau satu gelas air, atau sebutir kurma, atau sepotong roti, sepiring nasi, ya, selembar pakaian, itu rezeki kita tidak akan pernah pindah ke tangan orang lain. Kalau belum rezeki kita tidak akan pernah kita miliki. Berapa kali lewat momentum dalam hidup kita, kita lagi pengen makan tertentu, kehabisan stoknya. Kita mau beli pakaian, tidak ada lagi, ya. Misal contoh, karena memang belum rezeki kita, atau didahului oleh orang lain yang membelinya misalnya. Berapa kali ada jemaah yang mau mendaftar umrah atau haji bersama kami, terus tadinya mau daftar, dia nanya-nanya, tapi karena dia banyak lama mempertimbangkan, seatnya terjual, dia baru mau daftar sudah tidak ada. Cari ke travel lain pun sudah tidak ada. Memang belum rezekinya. Jadi memang perlu kita garis bawahi poin-poin seperti ini ya, sehingga kita selalu mengembalikan apapun yang kita dapatkan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pengusaha muslim waktu itu di Masjid Al-Irsyad di Surabaya. Kami sempat tablik akbar jauh sebelum pandemi tentunya. Waktu itu pernah saya tablik akbar di Surabaya dan kebetulan di masjid itu salah satu masjid yang kami datangi untuk mengisi ceramah dari sekian banyak masjid. Waktu selesai pengajian tablik akbar, ada satu pengusaha muda datang kepada saya mengatakan, Ustadz, bagaimana saya memahami tentang takdir Allah berhubungan dengan masalah rezeki? Ceritanya dia bilang, saya dengan beberapa teman-teman saya
pengusaha-pengusaha ini kami masuk untuk mendapatkan satu tender di satu proyek gitu ya. Dan saya tahu teman-teman saya ini secara kualitas ibadahnya seperti apa. Saya bukan memuji diri saya, tapi saya tahu sebenarnya secara ibadah saya lebih baik dari mereka. Saya jaga sholat 5 waktu, saya jaga ini dan itu. Sementara mereka itu kadang-kadang masih lalai. Tapi begitu tender itu didapatkan, yang dapat teman-teman saya tidak dapat. Bagaimana saya memahami momen ini? Sementara saya merasa saya lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jawaban saya cuma satu, ibu-ibu sekalian. Saya mengatakan itu belum rezeki Anda. Belum rezeki. Kalau sudah rezeki sampai kepada kita. Kalau belum rezeki nggak mungkin. Ya. Saya pernah punya kisah sedikit sederhana sebenarnya, tapi kadang-kadang dari pengalaman hidup itu bisa jadi ilmu ya. Saya satu waktu juga pernah ke Surabaya, saya pernah beli makanan yang saya suka, makanan khas sana ya. Kemudian saya beli dan memang yang paling enak di satu tempat gitu. Saya pernah pesan sama kakak, beli, saya bawa. Sementara tunggu di lounge di bandara penerbangan, saya sambil nunggu buka laptop, cari kesibukan positif. Ya, saya lihat susun ceramah, susun data-data keuangan dan segala macam. Saya sempat taruh makanan itu di sebelah saya dengan tujuan memang nanti tidak banyak sebenarnya, tapi tujuan itu untuk saya bawa nanti, mungkin saya nikmatin sedikit di pesawat, saya bawa juga buat keluarga gitu. Pada saat panggilan sudah ada, karena saya lagi asyik waktu itu dengan laptop, saya tutup, kemudian saya jalan dan saya lupa makanan itu. Nanti sudah sampai Jakarta baru saya ingat, makanan itu ketinggalan. Subhanallah, belum rezeki saya, tidak akan saya makan itu. Mungkin pernah juga ibu-ibu beli makanan taruh di kulkas, besok pagi kita bangun sudah nggak ada, dimakan sama anak-anak karena rezeki mereka, bukan rezeki kita itu, walaupun kita yang beli. Nah itu contoh-contohnya ya. Jadi sebenarnya apapun yang sifatnya itu positif dan sampai kepada kita atau sampai pada seseorang, kita hubungkan itu adalah rezeki dia, sudah Allah tentukan begitu. Makanya kata Nabi SAW dalam sekian hadis tadi yang sudah kita sebutkan, di penutupan hadisnya Nabi bilang apa? Oleh karena itu ya, ajmilu fit talab, perbagus cara kalian cari rezeki, fokus pada yang halal, jangan yang haram, karena sudah ditentukan. Kalau ada yang bertanya misalnya, Ustaz, lalu bagaimana dengan orang yang mencuri lalu dia dapat hasilnya, ya, dia berzina dia dapat hasilnya, apakah itu juga termasuk rezeki? Kalau ini kita jawab itu adalah ujian, bukan dianggap rezeki di situ, itu ujian. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian, orang bisa bekerja cari rezeki halal, orang bisa mencuri. Mencuri ini bukan dianggap rezeki, itu adalah ujian bagi dia. Kalau dia masuk dan dia ambil, dia mencuri, dia dapat. Tetapi ini ujian, akan datang hukuman atas perbuatan dia. Karena itu sesuatu yang haram Allah jadikan sebagai ujian. Seperti Allah datangkan babi. Ini babi nggak boleh ya. Jadi kalau ada orang tetap mau makan daging babi, itu ujian buat dia. Tidak dianggap sebagai rezekinya. Karena memang itu tidak dibolehkan, itu sebagai ujian. Harusnya dia berlalu saja dan dia ambil yang dibolehkan. Makanya Nabi SAW mengatakan fokuslah pada hal-hal yang dihalalkan dan jangan masuk kepada hal yang diharamkan. Dalam beberapa riwayat lain juga masih berhubungan dengan hadis-hadis tadi yang kita sampaikan. Itu kata Nabi SAW, sesungguhnya apa yang Allah siapkan terbaik dari rezeki tidak akan pernah dijangkau dengan maksiat kepada Allah. Jadi nggak bisa kita anggap itu sebagai sebuah rezeki karena kita mencuri atau manipulasi data atau kita melakukan pelacuran lalu dianggap itu adalah sebuah rezeki. Itu tidak benar semuanya. Jadi ini momentum seperti ini kita jelaskan. Kalau ada keluarga yang lagi bahagia, mereka mendapatkan rumah baru, mobil baru, baju baru, apa saja, kita gunakan momentum itu, ingatkan anak kita, itu Allah berikan rezeki. Rezeki itu seperti ini loh, pernah dalam Islam gitu ya. Allah sudah tentukan, itu sudah rezeki mereka, sudah tercatat, akan sampai kepada mereka. Dan kita tidak akan pernah meninggal ibu-ibu sekalian, dalam hadis ini disebutkan, kecuali semua rezeki kita akan diberikan. Ini pernah saya sampaikan di beberapa momentum kita yang sebelumnya, tapi saya ingatkan kembali. Ada seorang syekh di Saudi memberikan sebuah kisah gitu terjadi. Jadi ada satu orang, dia jalan di sebuah tempat di padang pasir, ada sumur, kemudian dia nengok ke dalam, jatuh ke dalam. Nah, waktu dia jatuh dalam, dia teriak-teriak seperti orang biasa, jatuh di sumur, teriak-teriak minta tolong. Ada satu kafilah, kelompok orang lewat, dengar, dibantu dikeluarkan. Setelah dikeluarkan seperti biasa kalau ada kejadian motor jatuh, orang jatuh, kan orang tanya kenapa, ya, seperti itu lah ditanya. Ceritalah dia, tadi saya nengok, saya jatuh, segala sesuatu diceritakan sama dia. Karena orang-orang ini kesian, dikasih satu botol air, segelas air, minumlah dia. Setelah dia minum meninggal, yang minum air ini meninggal dunia. Kata syekhnya, Maha Suci Allah yang mengatur
Satu gelas air itu harus sampai ke tenggorokannya dulu baru dia mati. Sebenarnya kan momentum matinya dia secara hitungan manusia pada saat jatuh di sumur. Tapi Allah buat dia masih bisa keluar, dia minum dulu satu gelas air itu baru dia meninggal dunia. Seperti itu dalam memahami rezeki. Sebenarnya Allah SWT sudah tentukan. Jadi ikhtiar kita ini sebenarnya adalah pelengkap dalam kehidupan. Pelengkap dalam kehidupan. Makanya fokus kepada yang halal saja. Dan Hasan Basri berkata rahimahullah, saya selalu senang dan tenang, salah satu dari hal-hal yang beliau sampaikan dalam statementnya, karena saya tahu rezeki saya sudah ditentukan dan tidak akan pernah pindah ke orang lain. Tidak akan pernah pindah orang lain. Jadi tidak usah kita menganggap orang ini ngambil jatah saya. Sebenarnya bukan ngambil jatah. Memang bukan bagian dari hak kita. Ini momentum seperti ini. Dan sebaliknya, kalau seandainya ada hal-hal yang menyedihkan, ini masih di ide yang ke-84, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, ada keluarga, teman kita atau tetangga yang keluarganya meninggal atau apalah, terjadi kecelakaan, terjadi apa, itu kita jadikan bahan introspeksi diri. Kita sampaikan kepada mereka. Umumnya, ujian-ujian yang datang, kalau meninggal itu memang sudah ajal, kita jelaskan tentang masalah ajal. Tapi kalau ada orang ya, kecurian, ada orang yang kena penyakit yang berat misalnya, ini biasanya umumnya karena ada dosa-dosa yang dilakukan. Kita tidak langsung memvonis orang pelaku dosa, tapi kita mengatakan ujian-ujian yang berat datang itu biasanya karena pelanggaran agama. Maka jangan sampai kita melanggar, karena Allah sudah menjanjikan orang-orang yang beriman dan taat, itu kehidupannya bahagia. Berarti kalau ada orang yang didatangkan ujian oleh Allah SWT berat bagi dia, berarti ada sesuatu nih penyebabnya. Ya, pasti ada sesuatu yang membuat tertahannya nikmat atau rezeki karena pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Jadi kita kalau misalnya momentum kematian, kita ingatkan tentang kematian dan bagaimana kita bersabar. Kalau momentum-momentum mungkin yang tabrakan dan segala macam ini, yang sebenarnya tidak umum, hanya sebagian orang atau sebagai ujian dari Allah, maka itu bisa saja momentumnya karena dosa-dosa. Supaya anak-anak kita tahu, oh ternyata saya kalau buat dosa ini saya akan ada konsekuensi hukuman. Nah ini gambaran di ide 84. Baik, ide 85, untuk mendidik keluarga kita supaya menjadi keluarga yang saleh, mendidik keluarga di atas sikap yang benar dalam menghadapi ujian hidup, seperti bersabar atas takdir, menerima qadha atau keputusan Allah, dan bersikap teguh di atas kesulitan hingga maut menjemput. Pemimpin keluarga adalah hati dan kepala keluarga. Bila hati lurus, maka anggotanya akan lurus pula. Bila dia bersedih dan melemah saat mendapatkan ujian berupa kesulitan atau berbangga dan sombong saat mendapatkan ujian berupa kebahagiaan, maka keluarga akan mengikutinya dalam kebanyakan keadaan, perkataan dan perbuatan. Mereka melihatnya dengan mata keteladanan dan meliriknya dengan pandangan mengikuti. Hendaknya setiap penanggung jawab atas keluarga bertakwa kepada Allah terkait keluarganya, karena mereka tegak dengannya, terpengaruh oleh perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatannya, serta meniti jalan yang dilalui dan dijalaninya. Jadi di 85 ini kita bagi menjadi 3 bagian ya, supaya mudah difahami. Yang pertama, bagaimana kita sendiri menjadi suri tauladan. Di saat ada nikmat, ibu-ibu bersyukur dan dengarkan itu kepada anak-anak. Alhamdulillah kita hari ini ada makanan nak, alhamdulillah hari ini kita ini dan itu, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kendaraan. Tuh lihat orang-orang di pinggir jalan masih ada yang naik kendaraan umum misalnya. Alhamdulillah kita ada rumah ini. Mungkin sesekali saya pernah berbagi itu juga di beberapa pertemuan yang sebelumnya ya. Sesekali bisa bawa anak-anak ke rumah yatim, ya, bukan anak yatimnya saja yang kita undang, tapi kita bawa mereka anak-anak ke rumah anak yatim, kemudian minta kepada pengurus rumah anak yatim itu mengumpulkan anak-anak yatim sambil kita berikan misalnya santunan, sambil biar anak kita berbicara bahasa anak dengan anak. Kita bilang, nak coba tanya bagaimana perasaan mereka karena tidak punya orang tua, misal. Bagaimana perasaan kamu tidak punya ibu, bagaimana perasaan kamu tidak punya ayah. Biarkan anak yang yatim itu menceritakan pada anak kita dengan bahasa kekanakan anak-anaknya gitu ya. Oh tidak enaklah inilah itulah. Nah itu memberikan pelajaran yang sangat baik dalam kehidupan mereka. Biarkan anak kita jalan keliling melihat kamar-kamar anak yatim di rumah yatim itu. Kamar mandinya gitu kan. Bagaimana pada saat mereka dihidangkan makan dengan batasan makanan, dengan ala kadarnya. Semua itu akan membuat mereka lebih mensyukuri nikmat yang ada di rumah gitu ya. Nah ini kan kita jadikan itu sebagai momentum yang tepat sebenarnya ya. Jadi bagaimana kita menjadi suri tauladan kita sendiri, kalau ada nikmat kita selalu bersyukur, kita ajak anak-anak kita bersyukur, dan salah satu tadi selain kita ucapin, kita juga coba mengajak mereka melihat rumah yatim, orang-orang susah dan segala macam itu. Nah ini bagian pertama dari ide ke-85, bagaimana orang tua itu menjadi suri tauladan. Juga satu sisi,
Kalau ada ujian datang, kayak misalnya dia lagi sakit, dia nggak nunjukkan kepada anak-anak momentum keluhan. Karena saya pernah jelaskan ya, statement Umar radhiyallahu anhu, kalau ada orang yang sedang diuji oleh Allah, maka keadaannya cuma dua. Yang satu akan mendapatkan pahala, yang satu justru mendapatkan dosa. Yang mendapatkan pahala adalah kalau dia diuji oleh Allah, bangun tidur misalnya dia tiba-tiba bangun dalam kondisi sakit, maka dia bisa menerimanya. Oh, Allah lagi uji saya. Dia bisa terima itu ya, sebagaimana dulu saya sehat, sekarang Allah uji saya sakit. Karena sudah sakit, berkeluh kesah pun tidak akan mendatangkan kesembuhan. Maka diterima, oh ya ini Allah lagi uji saya. Maka dia mendapatkan pahala karena menerima keputusan Allah itu, kemudian juga dia mudah melaluinya, karena bagi dia ini sebuah ujian yang sudah saya jalanin aja, saya nikmatin prosesnya. Dan yang ketiga, dia juga akan menemukan jalan keluarnya. Tapi orang yang kedua, yang tidak bisa menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ujian yang datang kepada dia, maka dia akan menolak. Kenapa saya bisa sakit? AC lah disalahin, cuaca misalnya, pasangan hidupnya kah, makanan yang dikonsumsi tadi malam, berbagai macam alasan dicari untuk menyalahkan kenapa dia sakit. Misalnya dia tadi malam tidur sehat, sekarang bangun flu atau demam. Karena sebenarnya mencari alasan itu tidak akan ada manfaatnya buat dia. Gitu kan? Karena kata Nabi SAW, kalau sudah terjadi sesuatu pada kalian, ucapkanlah, qadarallah wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan terjadi. Dan jangan buka pintu kalau seandainya, atau lau dalam bahasa Arab, karena itu membuka pintu-pintu syaitan. Jadi sekarang kita menerima itu. Nah, kalau orang tidak bisa menerima, maka secara otomatis dia seperti menolak. Ya Allah, kenapa kok buat saya sakit? Ini kan seperti memprotes. Anda saja kalau kerja di perusahaan, perusahaan kasih satu keputusan, ketika kalau protes mungkin kita akan dikasih surat SP, ya, surat peringatan, atau kita dikeluarkan. Nah, itu keputusan. Nah, bagaimana keputusan Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada nikmat kita tinggal bersyukur, ada ujian kita harus bersabar, bisa menerimanya. Maka kalau orang tidak bisa terima, dia akan dapat dosa karena dia tolak takdirnya Allah itu, dia sulit melaluinya karena selalu berkeluh kesah dengan apa yang sedang datang ujian pada dia, dia susah melaluinya. Orang tadi kalau menerima lebih mudah melaluinya, dan yang ketiga tidak menemukan jalan keluarnya. Jadi memang ini poin yang sangat penting untuk kita jadikan diri kita sebagai suri tauladan, ya. Itu bagian pertama yang kita ingin titik beratkan di ide 85, bagaimana kita sebagai orang tua menjadi suri tauladan. Kalau ada nikmat kita bersyukur, ada ujian kita coba bersabar. Jadi nanti mata anak-anak kita ini dan pasangan itu akan tersorot sebenarnya menuju ke arah kita. Ya, terutama di sini yang disoroti oleh penulis tentunya bapak rumah tangga, dan ibu tentu juga sebagai wakilnya suami, ya, itu sama posisinya ya. Anak-anak akan selalu melihat bagaimana sikap kita sebagai orang tua. Kalau ada nikmat bersyukur, mereka juga pasti akan belajar bersyukur. Kalau ada ujian bersabar, maka mereka juga nanti akan menunggangi momentum sabar itu. Sisi yang kedua adalah bagaimana kita harus bisa menerima qada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui keutamaan sabar. Nah, jadi memang sabar itu punya keutamaan yang sangat besar. Sementara sabar itu dibagi tiga oleh sebagian ulama, sabar dalam mengerjakan ketaatan, seperti misalnya kita sekarang puasa nih, kita butuh sabar, gak makan, gak minum, misalnya sampai waktunya. Ya, kita tutup aurat, kita harus mencari rezeki yang halal. Ini kan sabar dalam ketaatan, itu bagian daripada sabar yang paling mulia. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Setiap orang di antara kita pasti punya peluang berbuat dosa. Di saat datang penawaran itu oleh syaitan, kita menolaknya, kita sabar. Nah, ini sabar tingkatan yang kedua. Dan yang ketiga adalah sabar dalam ujian harian. Kayak sakit, gangguan orang, itu sabar yang paling rendah sebenarnya ya, atau tingkat yang ketiga. Nah, di sini kita mempelajari sabar itu, sehingga kita pun bisa menerapkan dalam hidup kita dan juga mengajarkan kepada anak-anak kita tentang masalah sabar. Kalau mereka sakit, misalnya kita membahasakan sabar ya nak, sambil tetap ikhtiar. Karena sabar itu bukan duduk manis elus dada gitu ya. Tapi sabar itu adalah menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluarnya, Nah, ini bagian kedua yang harus kita perhatikan, dan bagaimana kita bisa menerima qada atau keputusan Allah Subhanahu wa taala itu ya. Bagian ketiga yang harus diperhatikan dalam masalah poin nomor 85 ini, bagaimana konsistensi kita ya, atau istiqomahnya kita dalam menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ibu sabar sekarang tapi enggak sabar di momen yang lainnya. Jangan kita bersyukur di satu momen tapi kita tidak bersyukur di momen yang lainnya gitu ya. Tapi kita terus-menerus menunjukkan kepada anak-anak kita atau orang di sekitar lingkungan kita kalau selalu bersyukur dengan nikmat apapun, dari hal yang kecil sampai yang besar, dan juga kita selalu sabar dari hal yang kecil sampai hal yang besar ya.
Baik, ini yang kita bisa sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada dari salah tentu dari saya, tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.